Oke teman-teman, nah sekarang kita akan melanjutkan. Ini adalah part yang ketiga, yaitu untuk kita mereview soal yang merupakan ringkasan materi dari kelas 10 sampai kelas 12. Representasinya di angka sekitar 70%, jadi cukup untuk kita bisa memahami secara keseluruhan tentang materi kelas 10 sampai kelas 12 gitu ya. Baik, ini materi tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SMA kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Baik, yang pertama adalah Presiden mempunyai kekuasaan menjalankan pemerintahan yang dilengkapi berbagai hak konstitusional. Berbagai hak ini biasa disebut sebagai hak prerogatif, yang antara lain memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Demikian dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan NKRI Harga Mati edisi pertama karya Saidul Rahman dan Afriansa. Mengutip dia dari buku Pendidikan Kewarganegaraan Kecakapan Berbangsa dan Bernegara karangan Aanur Yamin. Hak prerogatif adalah presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung sesuai pasal 14 ayat 1. Di samping itu, hak memberi amnesti dan abolisi diselenggarakan dengan memperhatikan pertimbangan DPR sesuai dengan pasal 14 ayat 2. Pertanyaannya, berdasarkan teks tersebut, ciri yang mendeskripsikan bahwa negara Indonesia menerapkan teori division of power dalam pembagian kekuasaannya adalah teman-teman, yang namanya teori division of power itu adalah satu dari dua teori, yaitu yang satunya lagi adalah separation of power. Begitu. Kalau division itu pembagian, kalau separation itu adalah pemisahan. Pembagian itu masih ada sebuah koordinasi dan juga antar lembaga negara bisa lintas kewenangan. Sementara kalau separation of power itu sama sekali terpisah. Jadi tidak ada lintas kewenangan dan tidak ada saling berkoordinasi, begitu ya. Nah, kalau di division of power itu contohnya adalah presiden memiliki fungsi legislatif, padahal presiden itu adalah eksekutif. Kemudian presiden itu memiliki hak yudikatif, padahal presiden itu adalah eksekutif. Nah, itu salah satu contohnya. Ini imbas dari sistem pemerintahan kita, namanya sistem pemerintahan presidensil, begitu ya. Nah, di Indonesia diterapkanlah namanya teori division of power, seperti itu. Jadi, sementara negara lain yang menerapkan separation of power itu adalah negara Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat itu kalau eksekutif ya membuat atau menjalankan undang-undang saja. Ya legislatif adalah membuat undang-undang saja. Sekalipun presiden boleh mengusulkan, tapi kewenangan utamanya tetap lagi di legislatif. Seperti itu. Nah, kalau di Indonesia berbeda. Begitu. Nah, artinya teori division of power itu adalah adanya koordinasi dan sebagainya, dan ada lintas kewenangan, sementara kalau yang di separation of power itu tidak ada lintas kewenangan. Baik, poin A. Presiden memiliki hak prerogatif. Jadi jawabannya kan ini presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Yang poin A salah karena presiden memiliki hak prerogatif. Itu tidak ada hubungannya dengan teori division of power. Seperti itu. Karena memang di separation of power pun presiden punya. Begitu. Kemudian B. Presiden menjalankan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Ini di pasal 4 ayat 1 ini ya mengatakan bahwa memang ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan itu berada pada presiden, seperti itu. Nah, memang itu pekerjaan presiden. Jadi karena yang namanya presiden itu eksekutif, maka itu pun wajar gitu ya presiden menjalankan kekuasaan karena di separation of power pun sama. Presiden memiliki kekuasaan untuk memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Ini sebenarnya adalah salah satu ciri dari division of power. Cuman yang jadi soal adalah gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu mana yang menunjukkan lintas kewenangannya, mana yang menunjukkan ada koordinasinya, begitu. Kemudian poin E, presiden punya kekuasaan menjalankan pemerintahan yang dilengkapi berbagai hak konstitusional. Ini poin E sama A itu mirip-mirip sekali, gitu. Baik, itu jelas ya.
Saya kira untuk poin D. Terus kemudian nomor 2. Badan Perencanaan atau Bappenas mengatakan perkantoran bagi ASN di ibu kota IKN, ibu kota negara Nusantara, dibangun dengan konsep kantor bersama. Transformasi tempat kerja di IKN diperkuat dengan flexible working arrangement berbasis digital, yang mana cara kerja diarahkan lebih informal, interaktif, casual, dan tidak terbatas pada ruang-ruang kantor. Selain juga penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, melalui penyiapan aplikasi umum dan simplifikasi proses bisnis lintas sektor pemerintahan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan 3 tujuan utama sektor pemerintahan, yaitu melalui simplifikasi proses bisnis, ekosistem digital sebagai strategi informasi transformasi multisektor, penguatan koordinasi dan penataan manajemen ASN, melalui pengembangan kompetensi, pemberian insentif moneter dan non-moneter. Berdasarkan teks tersebut, kementerian yang membawakan Bappenas adalah sederhana, kementerian yang membawakan Bappenas itu adalah bidang perekonomian, gitu. Nah, maka di atasnya pun poin utamanya adalah berbicara tentang simplifikasi proses bisnis, ekosistem digital, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi, tidak termasuk ke dalam pengembangan manusia dan lain sebagainya. Begitu. Oke ya. Ini semuanya arahnya ke ekonomi, jadi saya kira mudah untuk melihatnya. Kepala Subdirektorat nomor 3, Kepala Subdirektorat Keimigrasian dan Organisasi Internasional mengatakan, hingga Agustus 2021 jumlah pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri Indonesia saat ini berjumlah 13.000. Sebanyak 7.000-nya itu adalah masih difasilitasi oleh IOM, International of Migration. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam membantu pengungsi dari luar negeri itu yaitu meningkatkan kuota dan percepatan proses penempatan pengungsi ke negara ketiga, resettlement, melalui mandat yang dilakukan oleh UNHCR. Sehingga selain itu dilakukan upaya juga pemulangan secara sukarela yang difasilitasi oleh IOM, serta proses deportasi ke negara asal oleh Ditjen Imigrasi terhadap pengungsi luar negeri yang kasusnya ditolak final oleh UNHCR. Begitu. Pertanyaannya, status kewarganegaraan pencari suaka di Indonesia berdasarkan teks tersebut. Mari kita pahami dulu teksnya. Jadi singkat cerita, Indonesia itu adalah membantu karena itu merupakan perintah atau mandat dari UNHCR, United Nations, atau lembaga yang ada di PBB yang khusus mengurusi tentang pengungsi, begitu, atau tentang imigrasi. Nah, karena ada mandat itu, maka pemerintah Indonesia melakukan mandat tersebut dengan beberapa hal. Satunya adalah seperti pemulangan secara sukarela, kemudian proses deportasi, tapi yang deportasinya itu yang assisted voluntary return yang memang sukarela begitu. Seperti itu. Nah, jadi singkat cerita, ada orang yang mau pindah kewarganegaraan kalau karena dia mengungsi, begitu ya. Ada juga yang mencari suaka. Dia ingin meminta perlindungan seperti itu untuk ke negara lain. Jadi artinya Indonesia itu hanya bukan sebagai tempat tujuan, tapi Indonesia itu adalah seperti pihak yang keduanya, karena yang negara ketiganya itu adalah negara tujuannya dari para imigrasi ini. Nah, pertanyaannya adalah status kewarganegaraan pencari suaka di Indonesia berdasarkan teks tersebut adalah, nah, berarti yang ditanya itu adalah pencari suakanya, bukan pengungsinya. Maka di sini konsepsinya adalah pencari suaka dan pengungsi, gitu ya. Nah, di sini ditanyakan adalah pencari suaka. Pencari suaka berarti orang yang meminta perlindungan dan ia ingin mendapatkan kewarganegaraan, seperti itu. Maka jawabannya adalah warga negara asing. Kenapa tidak warga negara Indonesia? Sekali lagi tadi, Indonesia fokus utamanya adalah ke membantunya gitu, membantu untuk dia mendapatkan kewarganegaraan, tapi bukan kewarganegaraan Indonesia. Seperti itu. Karena di sini ada tulisan percepatan proses penempatan pengungsi ke negara ketiga gitu. Terus kemudian bukan penduduk namun warga negara Indonesia. Kalau bukan penduduk namun warga negara Indonesia, dia bukan penduduk, benar. Dia bukan penduduk, namun warga Indonesia juga bukan. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian poin D, dia adalah penduduk Indonesia namun bukan warga negara Indonesia. Benar dia bukan warga negara Indonesia, tapi dia tidak bisa dinyatakan bisa disebut sebagai penduduk sementara di Indonesia karena dia tinggal di Indonesia. Seperti itu. Namun dia bukan warga negara, benar, tapi tidak ada hubungannya dengan status kewarganegaraan. Seperti itu.
Kemudian warga negara Indonesia setelah mendapatkan SOKA. Tidak, karena dia minta bukan warga Indonesia. Gitu. Next, number 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan anak hasil dari perkawinan campuran atau beda negara yang berdomisili di Indonesia berpotensi menjadi warga negara asing. Hal tersebut terjadi karena ketika anak terlambat memiliki kewarganegaraan dan tidak mendaftarkan ke Kemenkumham, Undang-Undang di nomor 12 tahun 2006 itu hanya mengenal atau mengakui prinsip kewarganegaraan tunggal atau dui kewarganegaraan tapi terbatas. Artinya, orang anak yang dapat memiliki kewarganegaraan ganda hingga umur 18 tahun dan setelah itu paling lambat umur dapat 21 tahun, anak tersebut harus menentukan sendiri, menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan dalam rentang usia yang ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan teks tersebut, nah pertanyaannya, apabila ada anak yang lahir di Indonesia before 2006 dan salah satu orang tuanya warga negara asing namun belum mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM sampai batas waktu yang ditentukan, maka status kewarganegaraan adalah, nah, di sini konsepsi utamanya adalah karena yang ditanya adalah status kewarganegaraan sebelum tahun 2006, yang lahir tahun 2006. Sementara setelah tahun 2006 itu menyatakan bahwa jika ada anak yang dia itu memiliki kewarganegaraan ganda sebelum tahun, berarti setelah tahun 2006, maka dia itu umurnya, dia wajib sampai umur 18 tahun untuk memilih, atau paling lama 21 tahun. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah status kewarganegaraan anak tersebut yang lahir sebelum tahun 2006. Jawabannya, kenapa warga negara Indonesia? Sebenarnya adalah dia mau, kalau misalnya dia disebut warga negara asing, tidak bisa. Karena di Indonesia pun, kalau salah satunya warga negara asing, maka sederhananya gini kan, salah satu orang tuanya warga negara asing, poin utamanya di sana. Kalau salah satu orang tuanya warga negara asing, maka salah satunya adalah warga negara Indonesia. Seperti itu. Sementara yang namanya klausul orang yang salah satunya ibu atau bapaknya warga negara Indonesia, berdasarkan undang-undang sebelum tahun 2006 dan setelah tahun 2006, jawabannya adalah tetap menjadi warga negara Indonesia. Seperti itu. Kalau dia warga negara ganda, status warga negara tidak jadi warga negara ganda karena orang tuanya salah satunya warga negara Indonesia. Seperti itu. Saya kira poin D dan E juga tidak ada hubungannya, jadi yang nomor 4 itu jawabannya poin C. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kemenpan RB menerbitkan surat dalam SE tersebut, yaitu PNS diminta ikut serta dalam pelatihan komponen cadangan dalam rangka mendukung upaya pertahanan negara. Hal ini mendukung nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan SDM yang menjelaskan komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Kementerian Pertahanan menyambut baik langkah tersebut sebagai upaya memperkuat pertahanan RI sebagai manifestasi dari sistem pertahanan rakyat semesta. Pertanyaannya, asas sistem pertahanan rakyat semesta yang relevan dengan hal tersebut di atas adalah, jadi yang namanya sistem pertahanan rakyat semesta itu kan punya asas. Asasnya itu ada 5. Begitu. Yaitu, ini jawabannya. A. Kepemimpinan. B. Ketetapan hati rakyat. C. Percaya pada diri sendiri. D. Semangat tidak menyerah. C. E. Kemanunggalan TNI dengan rakyat. Jadi, 5 ini adalah asas sistem pertahanan rakyat semesta. Cuman pertanyaannya adalah yang relevan begitu dengan ilustrasi yang ada di atas itu gimana? Yang mana? Begitu. Kalau kepemimpinan, jawabannya yang dilihatnya itu adalah PNS tersebut itu tidak, bahasa mudahnya itu kalau kata Menteri Pertahanan kan, menyambut baik begitu langkah tersebut sebagai upaya memperkuat pertahanan RI. Kalau kata-kata menyambut baik itu lebih kepada bahwa yang itu berarti bentuknya kepada hak saja, mau diambil atau tidak. Jadi bentuknya tidak wajib gitu ya bahasa mudanya. Tidak wajib PNS itu harus mengikuti Komcan kalau mengikuti kata-kata Kementerian Pertahanan ini. Seperti itu. Terus kemudian tidak terwujud, tidak termasuk ke dalam pemimpinan. Pak, bagaimana tuh dibahas satu-satu? Apa maksud kepemimpinan itu? Kalau kepemimpinan berarti Anda diminta untuk menjadi orang yang
langsung dalam konsepsi pertahanan rakyat semesta menjadi pimpinan. Seperti itu. Sementara kalau berdasar aturan di Indonesia tidak bisa. Begitu. Hanya Menteri Pertahanan, Panglima TNI yang ketika nanti, tapi mudah-mudahan saja tidak, begitu ya, tidak terjadi. Kalau misalnya ada konsepsi harus bela negara, maka ya dia yang melakukan itu. Seperti itu. Percaya pada diri sendiri. Konsepsi dari asas sistem pertahanan rakyat semesta adalah memang percaya pada diri sendiri. Betul. Seperti itu. Karena memang SDM Indonesia harus memiliki hal itu. Cuman tidak ada hubungannya dengan PNS diminta ikut serta. Seperti itu. Semangat tidak menyerah. Ini konsepsinya kalau sudah melakukan bela negara. Kemanunggalan TNI dengan rakyat, ini banyak yang mungkin terkecoh di sini ketika mengerjakan soal ini. Karena di sinilah kemanunggalan TNI dengan rakyat. Jadi dianggap karena TNI-nya dengan rakyat. Konsepsinya adalah PNS itu berbeda dengan keharusan rakyat untuk seperti bahasa mudanya seperti harus patuh kepada pimpinannya. Seperti itu. Itu kemanunggalan TNI. Nah, kalau rakyat itu berbeda. Jadi bentuknya rakyat itu mendukung saja dalam sistem pertahanan itu. Karena yang utamanya garda terdepannya adalah TNI. Seperti itu. Jadi arti dari kemanunggalan TNI dengan rakyat itu adalah rakyat membantu TNI. Hal-hal yang memang sifatnya itu rakyat yang bahasa mudahnya bukan yang utamanya begitu. Seperti itu. Untuk membantu kemanunggalan TNI karena memang TNI itu memang garda terdepannya dalam pertahanan rakyat semesta. Seperti itu. Baik, jawabannya ketetapan hati rakyat. Kenapa? Karena meskipun dia punya pilihan, begitu ya. Punya pilihan karena ada kata-kata tadi, menyambut baik langkah tersebut sebagai upaya yang berkuat, artinya meskipun dia punya pilihan, dia tetap memilih ketetapan hati rakyat. Seperti itu. Dia itu adalah PNS ya maksudnya, gitu. Oke, number 6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol, dijelaskan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai atau setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam arti yang lebih luas, pendidikan politik berfungsi untuk membentuk tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, di mana tatanan tersebut harus sejalan dengan tuntutan perpolitikan yang akan diterapkan nanti. Pendidikan politik fokus pada mengenai bagaimana perekrutan dan pensosialisasian rakyat. Secara luas, fungsinya menyebarkan proses perekrutan dan sosialisasi pada masyarakat, supaya mengerti bagaimana perannya dalam sistem politik. Infrastruktur politik yang relevan dengan untuk memberikan pendidikan politik berdasarkan teks tersebut di atas adalah jawabannya berdasarkan teks tersebut. Jadi ya, poin itu pasti partai politik. Begitu, karena ini sudah diomongin juga sih di sini. Saya kira ini mudah. Kenapa tidak tokoh politik? Ya tidak diomongin di sini. Kenapa tidak media massa? Juga tidak di sini. Kelompok keponakan juga tidak, dan sebagainya. Seperti itu. Number 7. Mewujudkan integrasi nasional bukan seolah membalikkan telapak tangan. Terdapat berbagai ancaman yang akan dihadapi oleh suatu bangsa. Berikut ini adalah ancaman integrasi nasional. Pertama, konflik kepentingan dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang plural. Kedua, globalisasi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju, sementara negara yang berkembang kurang diberi ruang untuk diberikan kesempatan. Ketiga, isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan, serta masuknya nilai-nilai budaya asing yang susah terbendung. Keempat, agresi militer, pelanggaran wilayah, pemberontakan senjata, sabotase, spionase, aksi teror, konflik komunal, dan yang kelima, adanya keresahan sosial yang diakibatkan oleh kebijakan politik, serta pelanggaran HAM. Keresahan ini berpotensi membuat kerusuhan massal pada skala yang besar. Pertanyaannya, ancaman negara dalam bidang ekonomi pada teks tersebut adalah sabotase masuk ke militer, konflik komunal masuk ke militer, keterbelakangan masuk ke sosial, konflik kepentingan masuk ke politik, globalisasi satu-satunya yang masuk ke ekonomi. Number 8. Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek, menekankan pentingnya nilai-nilai gotong royong untuk menjadi jembatan dalam menghadapi bonus demografi. Dengan jembatan itu, bonus demografi yang ada dapat berdaya guna dan menjelma menjadi kekuatan besar berupa SDM unggul di masa depan. Beberapa dampak yang disebabkan pandemi COVID-19, khususnya bagi pendidikan vokasi, seperti siswa jarang masuk sekolah, mata pelajaran praktik menjadi terhambat, serta industri semakin melemah daya serapnya. Bahkan di tahun pertama pandemi, terjadi lonjakan pengangguran. Di sisi lain,
Pandemi telah memaksa semua pihak untuk bergotong royong, untuk beradaptasi, bertahan, dan pulih dari kondisi yang tidak menguntungkan. Filosofi gotong royong itu menjadi lebih bulat ketika semuanya bersama-sama mengalami kesusahan dan tantangan yang ada. Klasifikasi pengertian gotong royong yang sesuai dengan teks tersebut adalah, jawabannya kalau klasifikasi pengertian itu pasti antara sempit dan luas. Kalau ditanya adalah kategori pengertian, maka jawabannya adalah yuridis dan sosiologis. Kalau yang eksplisit itu bukan yang dimaksud. Jadi jawabannya sempit. Kenapa? Karena ini hanya satu bidang saja, yaitu Kemendbudristek. Seperti itu. Number 9. Rapat desa berlangsung ricuh. Salah seorang warga masuk dalam area rapat sembari menghunus golok. Dia lalu mengejar salah seorang. Beruntung orang yang dikejar berhasil menyelamatkan diri. Kericuhan tersebut merupakan akibat dari dualisme kepemimpinan. Kepala desa lama bersikeras untuk tetap menjabat sebagai kepala desa, sementara bupati mengeluarkan surat keputusan penunjukan kepala daerah yang baru. Keributan ini berhasil diredam. Setelah diselidiki oleh pihak berwajib, ternyata terjadi kesalahpahaman antara dua pihak yang mengakibatkan ada beberapa orang yang luka ringan. Ilustrasi di atas tergolong ke dalam ancaman integrasi nasional di bidang politik, yakni provokasi, kekerasan, ketidakadilan, dan individualisme itu memang termasuk yang di bidang politik. Cuma yang relevan dengan yang tadi adalah intimidasi. Intimidasi itu adalah dia punya sebuah keinginan atau harapan dan dia paksakan harapan tersebut kepada orang lain supaya dia mengikuti keinginan dan harapan itu. Itu maksudnya adalah intimidasi. Kalau provokasi bentuknya adalah bagaimana caranya supaya orang terpengaruh dengan aksi yang dia lakukan gitu. Terpengaruhnya tidak secara langsung, tapi kalau intimidasi langsung. Kalau kekerasan, ketidakadilan, dan individualisme saya kira tidak perlu dijelasin ya, karena mudah untuk memahaminya. Kekerasan, ya kekerasan dilakukan oleh orang terhadap Pak yang menghunus golok itu kan dia melakukan kekerasan. Tidak, karena konsepsinya pertanyaannya kenapa dia harus menghunus golok ketika rapat? Kenapa dia menghunus goloknya ketika waktu di mana gitu. Seperti itu. Konsepsinya ke sana gitu. Jadi ini kalau kekerasan jadinya umum gitu. Next, number 10. Berikut ini beberapa kecurangan pemilu yang terjadi di Indonesia. Pertama, relasi patronase yang kuat di antara penyelenggara pemilu, caleg, dan pemilih. Patronase politik adalah penggunaan sumber daya untuk memberikan imbalan kepada individu yang telah memberikan dukungan elektoral. Setiap caleg atau pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah merasa perlu untuk mengeksploitasi relasi personal, patronase, atau kekerabatan demi kemenangan yang diperoleh. Jadi maksudnya patronase itu lebih kepada dia itu melihat, oh kayaknya kalau saya ngomong bahwa saya adalah turunan dari ini, kalau saya kenal dengan ini, kalau saya itu siapanya dia dan lain sebagainya, maka kemungkinan besar saya bisa didukung oleh orang itu. Sehingga dia memiliki biasanya atribut sosialnya itu adalah A, tapi ketika pas waktu di pilkada dia mencoba untuk atributnya itu jadi banyak gitu. Jadi banyak karena kalau satu atribut sosial saja maka dia agak khawatir karena yang memilihnya pasti hanya atribut sosial yang dia miliki saja. Artinya kalau asosiasinya atau perkumpulannya atau yang memilihnya atribut sosialnya itu kecil, maka ya susah juga begitu. Maka dia berusaha untuk berwarna-warni begitu. Dia kenal dengan ini, saya ketemu dengan ini dan sebagainya. Itu patronase. Kedua, sistem pemilu yang ada mendorong caleg menghalalkan segala cara untuk menang. Sistem pemilu legislatif Indonesia adalah open list proportional representation, yaitu seorang caleg dapat terpilih karena mendapatkan suara terbanyak dalam daftar terbuka di partainya. Dalam sistem tertutup, yaitu tahun 2004, terpilihnya seorang caleg ditentukan sepenuhnya oleh partai politik. Nah, jadi pas waktu di yang sekarang itu, kan kalau waktu dulu itu adalah nomor 1 sampai nomor 12, katakanlah begitu. Itu terus kemudian menang siapa gitu nomor 1 dan sebagainya. Tapi pas waktu mau dicalonkan untuk jadi DPR RI-nya atau DPRD-nya, itu yang menentukannya adalah partai politik. Jadi bukan suara terbanyaknya. Seperti itu. Jadi dulu seperti itu. Nah, kalau sekarang dia mau ranking 1, ranking 12, atau nomor urut 5 dan sebagainya,
dia bisa langsung kemungkinan terpilih tanpa ada penentuan dari partai politiknya. Sehingga bagaimana caranya begitu ya, parpol itu atau caleg itu melakukan untuk supaya dia dapat pemilunya atau dapat suara terbanyak gitu. Ketiga, masih lemahnya sistem pendukung dalam pemilu yang dapat membuka celah terciptanya manipulasi suara. Manipulasi terjadi paling tidak ada dua hal, yakni data pemilih dan rekap perhitungan suara yang berjenjang. Gitu. Data pemilih dalam setiap pemilu kita selalu menjadi masalah serius karena data tidak pernah akurat. Sementara itu, rekapitulasi penghitungan berjenjang masih membuka peluang adanya kesalahan penghitungan dan berujung pada manipulasi perolehan suara. Pada teks tersebut, kecurangan pemilu yang berpotensi diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Yang A, relasi patronase itu tidak bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Begitu ya. Karena memang pekerjaan Mahkamah Konstitusi nggak ada mengurus tentang itu. Sistem pemilu yang ada menurut calon menghalang segala cara untuk menang. Itu kalau misalnya menghalalkan segala cara, itu nanti jatuhnya ke pidana. Dan itu bukan urusan Mahkamah Konstitusi. Maksudnya menghalalkan segala cara itu kalau misalnya dia melakukan sebuah tindak pidana supaya apa gitu suaranya. Begitu. Data pemilih dalam setiap pemilu ini administrasi banget, nggak ada hubungannya. Kemudian memberikan imbalan kepada individu yang telah memberikan dukungan elektoral juga tidak. Seperti itu. Kemudian D, rekapitulasi. Karena Mahkamah Konstitusi fokus utamanya adalah kepada persoalan perselisihan hasil suara pemilihan. Begitu. Itu di Undang-Undangnya nomor 1 tahun 2016. Begitu ya. Baik. Number 11. Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Hakim Kayat di Pengadilan Negeri Balikpapan menambah panjang daftar hakim yang terjerat kasus korupsi. Peneliti MAPI, Dio Asar, mengatakan penangkapan hakim ini menunjukkan adanya praktik korupsi yang mengakar di institusi peradilan. Salah satu penyebabnya karena pengawasan yang lemah, sehingga semakin memperbesar potensi korupsi di institusi peradilan. Menurut Dio, Mahkamah Agung perlu memperbaiki sistem penanganan perkara. Di sisi lain, MA dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lain agar pengawasan dan pembinaan berjalan maksimal. Menurut catatan Indonesian Corruption Watch, ada 20 hakim yang tersangkut korupsi tahun 2012 hingga tahun 2019. Berdasarkan teks tersebut, hal yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial begitu di sana adalah mengadili hakim yang ditangkap oleh KPK, tidak. Mengajukan kepada Mahkamah Agung, karena yang mengadili hakim yang ditangkap oleh KPK ya hakim itu sendiri, begitu ya. Maksudnya hakim itu sendiri adalah hakimnya, begitu. Karena yang mengadili hanya hakim saja, begitu. Mengajukan kepada Mahkamah Agung terkait kasus yang menjerat hakim, itu Komisi Yudisial tidak punya kewenangan itu. Ini ada hakim yang terjerat, ini saya ajuin ke Mahkamah Agung, enggak. Itu Polri. Memperbaiki sistem penanganan perkara peradilan, itu kerjaan MA, bukan Komisi Yudisial. Penghubung antara Mahkamah Agung dengan lembaga penegak hukum lain sampai saat ini tidak ada penghubungnya seperti itu. Karena juga kalau dengan lembaga penegak hukum yang lain, karena penegak hukum itu ada KPK, ada jaksa, ada Mahkamah Agung. Itu karena supremnya di Mahkamah Agung, ya tidak perlu melakukan penghubungnya. Tidak perlu ada penghubungnya. Oh, di atasnya adalah paling tinggi adalah Mahkamah Agung. Begitu ya. Nah, akhirnya poin E, pengawasan hakim yang ada di institusi peradilan. Oke? Next, number 12. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan tindak pidana yang diberikan oleh Presiden. Grasi dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan kualifikasi pemutusan, pemidanaan mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 tahun. Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati. Iyalah ya. Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang dilakukan terpidana setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung. Berdasarkan teks tersebut, terpidana yang berpotensi ditolak grasinya. Ini sederhana, jawabannya adalah terpidana belum memperoleh kekuatan hukum tetap ketika mengajukan grasi. Benar, karena harus nunggu kekuatan hukum tetap dulu. Ini tulisannya nih.
permohonan gerasi tidak gerasi dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, begitu. Nah ini nih, terpidana tergolong kualifikasi putusan nggak apa-apa. Permohonan gerasi tidak menunda, benar. Presiden telah mengabulkan gerasi, namun terpidana menolak putusan tersebut. Ini belum pernah ada. Telah melewati batas pendaftaran pengajuan gerasi, nggak ada. Next, number 13. Sejarah perkembangan bangsa Indonesia dari masa ke masa tidak lepas dari berbagai macam gejolak. Inilah bentuk kedewasaan bagi bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, ras, dan etnis. Pada masa modernisasi, wajar-wajar saja perbedaan dalam berpendapat, perbedaan sudut pandang dalam menghadapi suatu permasalahan. Tentu yang melatar belakanginya perbedaan masing-masing kelompok juga beragam, seperti perbedaan agama, adat istiadat, lingkungan sosial suatu kelompok. Tidak dapat juga dipaksakan bahwa untuk menciptakan integrasi nasional bukan berarti harus menyatukan semua elemen-elemen dalam masyarakat. Yes, of course. Akan tetapi, harus ada satu konsensus, yaitu menciptakan integrasi nasional yang sering diungkapkan dalam berbagai macam tuntutan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat harus menjaga kerukunan antar masyarakat, karena kerukunan merupakan suatu yang seharusnya ada sebelum adanya integrasi atau penyatuan. Dengan terciptanya integrasi, maka persatuan dan kesatuan bangsa akan semakin kokoh dan timbul rasa kebersamaan. Faktor pembentuk integrasi nasional pada teks tersebut adalah kedewasaan bagi bangsa yang berdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan etnis. Ini memang adalah bentuk dari faktor pembentuk integrasi nasional. Seperti itu. Karena wujud dari kedewasaan nantinya akan semakin bijak dan bersatu. Cuman tidak ada hubungannya, tidak relevan dengan teksnya. Perbedaan agama, adat istiadat, serta lingkungan sosial suatu kelompok. Ini pernyataan doang. Menyatukan semua elemen-elemen dalam masyarakat dalam satu wadah sosial. Salah. Karena harus dipisahkan. Seperti itu. Tetap dipisahkan, kita bergabung saja. Perbedaan dalam berpendapat, perbedaan sudut pandang dalam menghadapi suatu permasalahan. Ini pernyataan saja, nggak ada hubungannya dengan faktor pembentuknya. Tapi yang menjadi pembentuknya adalah harus menjaga kerukunan antara masyarakat. Number 14. GP Ansor dan Banser Nahdlatul Ulama rencananya mendapatkan pelatihan bela negara dari TNI. GP Ansor merupakan salah satu badan otonomi atau badan otonom NU yang bergerak di bidang kepemudaan dan pemasyarakatan. GP Ansor berdiri sejak Muktamar ke-9 tahun 34 di Banyuwangi. Wujud bela negara dalam Undang-Undang Pertahanan pasal 9 ayat 2 yang sesuai dengan teks tersebut adalah yang namanya bela negara itu berdasarkan Undang-Undang Pertahanan ini memang semuanya ada, yaitu pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian, dan pengabdian sesuai profesi. Kalau yang pendidikan bela negara itu nggak ada hubungannya karena cuma ada 4 gitu ya. Nah, dari keempat ini mana yang nyambung? Yang ada tulisannya mendapatkan pelatihan bela negara begitu oleh TNI. Otomatis pelatihannya adalah pelatihan dasar kemiliteran karena yang memintanya adalah TNI. Seperti itu. Baik, kecuali yang menyelenggarakannya pendidikan bela negara dengan dosen universitas mana. Nah, ini kemungkinan bisa masuk ke pendidikan kewarganegaraan. Seperti itu. Atau bisa saja pengabdian sesuai profesinya. Number 15. Sebagai upaya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dalam menyongsong bonus demografi di era digital, kelompok usia produktif harus dibekali dengan keterampilan yang mampu mengembangkan potensi diri, baik sebagai pegawai maupun pengusaha. Pemerintah telah memberikan intervensi program dengan kebijakan pembangunan manusia secara komprehensif. Penyiapan SDM unggul dimulai dengan memastikan kondisi kesehatan pranikah, intervensi masa kehamilan, asupan gizi pada periode anak-anak hingga pendidikan dasar dan menengah, serta menjadikan program pelatihan untuk mempersiapkan seseorang memasuki dunia kerja dan meningkatkan kompetensi ataupun mendapatkan keterampilan baru. Aspek Trigatra pada teks tersebut. Nah, aspek Trigatra itu potensi utamanya adalah di sosialnya, begitu ya. Kelompok usia produktif tidak, gitu ya, karena aspek Trigatranya nggak nyambung dengan teks.
Pengembangan potensi diri, nggak nyambung dengan teks. Karena yang dilihatnya itu adalah orangnya, seperti pranikah, intervensi asupan gizi, dan sebagainya. Pemerintah membuat program kebijakan, pernyataan doang, penyiapan SDM unggul, nggak ada hubungannya. Maka intervensi masa kehamilan dan kesehatan pranikah, karena ini akan berhubungan dengan adanya sebuah SDM. Begitu. SDM yang baik, kelompok usia yang produktif, dan bisa ada potensi diri, dan lain sebagainya. Maka utamanya di sini. Oke? Number 16. Keseimbangan antara hak dan kewajiban hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia dapat menciptakan kerukunan dan keharmonisan. Kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pasal 28E yang berisi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kewajiban asasi yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah, jawabannya adalah setiap orang berhak dan berkewajiban menjaga toleransi terhadap kebebasan menganut agama. Gitu. Karena tadi konsepsi kewajiban asasi itu adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak terlaksana HAM-nya. Begitu. Kalau A-nya itu setiap orang berhak dan berkewajiban menjaga keselarasan hidup di masyarakat. Ini tidak menjadi prasyarat. Kalau jadi syarat, iya, tapi tidak menjadi prasyarat. Keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia dapat menciptakan kerukunan dan keharmonisan. Ini pernyataan wujud. Setiap warga negara untuk menegakkan hak asasi manusia setiap warga negara wajib untuk menegakkan hak asasi manusia. Ini adalah konsepsi normatif dari hak asasi manusia. Warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Itu adalah termasuk ke dalam hak juga, termasuk ke dalam kewajiban juga, artinya jadi umum. Nah, pertanyaannya adalah hanya kewajiban asasi saja. Nah, gitu. Oke ya? Next. Number 17. Komnas HAM mengumumkan sejumlah temuan baru dalam kasus kejadian kerangkeng manusia di Kabupaten Langkat. Pelanggaran tersebut diantaranya mendapatkan perlakuan kerja paksa dan tidak mendapatkan upah pekerjaannya. Penghuni kerangkeng yang tidak bekerja atau malas bekerja juga mendapatkan sanksi. Kekerasan dan penyiksaan pada penghuni penjara manusia itu unsur serupa dengan perbudakan. Dalam kejadian kerangkeng manusia ini, penyebab pelanggaran HAM pada unsur perbudakan pada teks tersebut adalah, jawabannya adalah orang dalam kerangkeng tersebut tidak lagi memiliki kemerdekaan untuk menentukan dirinya sendiri. Gitu. Hak merdeka dia dicabut memang. Begitu. Adanya kontrol eksternal terhadap para penghuni yang jauh lebih kuat. Ini kontrol eksternal itu susah karena konsepsinya bukan penyebab pelanggaran HAM yang dilakukan. Begitu. Kok yang luar jadi salah? Tidak. Setiap orang dalam kerangkeng tersebut hanya mendapatkan makan 1 kali sehari. Makan 1 kali sehari itu tidak menjadi sebuah penyebab dia melanggar HAM. Karena mungkin saja dia bisa melakukan hal itu lebih dari 1 kali pemberiannya itu. Gitu. Kan HAM itu adalah sebuah giftness, artinya itu sebuah karunia Tuhan, hak yang sudah melekat ketika dia lahir. Gitu. Penyiksaan terhadap orang yang tidak bekerja atau malas bekerja, ini masuk ke tindak pidana. Tidak adanya jam kerja yang jelas sehingga banyak kelelahan. Ini konsepsinya adalah dia termasuk yang lebih umum, yang poin A, yaitu hak kemerdekaannya diambil. Seperti itu. Baik, next number 18. Secara sederhana, demokrasi dapat dimaknai sebagai pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Sementara, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga pemerintahan dijalankan oleh rakyat atau melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Ada beberapa klasifikasi demokrasi, di antaranya. Pertama, sistem demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan di bidang politik dan tidak ada upaya mengurangi maupun menghilangkan kesenjangan di bidang ekonomi. Kedua, demokrasi didasarkan pada kebebasan atau individualisme dan kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Ketiga, demokrasi yang terbentuk atas dasar paham Marxisme, komunisme yang bercita-cita mewujudkan kehidupan tanpa mengenal kelas sosial. Keempat, demokrasi yang melibatkan rakyat dalam pemerintahannya. 5. Bentuk demokrasi yang dijalankan dengan sistem perwakilan melalui pemilihan umum.
Klasifikasi demokrasi yang termasuk demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Ini hafalan sekali ya. Begitu. Ini hafalan banget jawabannya ketika Anda sudah membaca ini. Jadi menurut Anda bagaimana? Begitu ya. Seperti itu. Bisa merelevansinya. Karena ini yang poin B, C, D, E-nya itu bukan demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Jadi Anda tinggal membahas tentang klasifikasi demokrasi berdasarkan, untuk menjawab ini adalah Anda tinggal belajar tentang klasifikasi demokrasi itu apa saja. Begitu. Oke? Clear. Number 19. Demokrasi sering dimaknai sebagai pemerintahan rakyat. Berikut ini merupakan ciri demokrasi. Pertama, demokrasi yang dianut oleh negara liberal. Kedua, demokrasi dianut oleh negara sosialis. Ketiga, demokrasi gabungan biasanya dianut oleh negara non-blok. Keempat, demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Kelima, demokrasi yang diterapkan di negara-negara yang wilayah dan jumlah penduduknya semakin banyak. Ciri demokrasi yang termasuk demokrasi berdasarkan pada proses penyaluran kehendak rakyat adalah klasifikasi selanjutnya. Ini hafalan sekali lagi ya. Demokrasi yang diterapkan di negara wilayah dan jumlah penduduknya semakin banyak. Begitu. Ini jawabannya, mohon maaf banget, ini hafalan sekali. Jadi kan yang namanya soal, ada yang analisis, ada yang hafalan banget. Begitu ya. Nah ini salah satu soal yang hafalan sekali. Begitu. Jadi Anda tinggal merelevansikan saja. Yang ke-20, dalam praktiknya di Indonesia, sistem demokrasi mengalami berbagai tantangan dan perubahan. Periode tersebut diawali dengan adanya maklumat wakil presiden mengenai pergantian sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Kemudian jatuh bangun kabinet terus berlangsung hingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang menandai berakhirnya era demokrasi liberal atau parlementer. Periode selanjutnya ditandai dengan Soekarno membubarkan DPR, hasil pemilu. Kemudian adanya G30 PKI menghentikan Soekarno menjadi presiden dan digantikan oleh Soeharto. Indonesia memasuki era baru yang disebut dengan demokrasi Pancasila. Pada teks tersebut, periode demokrasi di Indonesia yang terjadi pada periode tahun 59 dan 65 adalah ini sekali lagi ini termasuk ke dalam hafalan. Jadi sepertinya kita Anda tinggal menghafal saja, Anda mencari saja, jawabannya adalah Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu. Begitu. Ini sudah azan, saya berhenti sebentar.